Pernah nggak sih kamu ngerasa ada momen ketika kamu sedang berada di sekitar seseorang dan orang itu selalu bikin kamu ngerasa kalau kamu tuh nggak berharga, ngerasa kalau kamu tuh bodoh, nggak diinginkan, takut, dan sebagainya? Orang-orang ini bisa kita sebut sebagai vampir energi karena biasanya orang-orang kayak gini tuh bakal nyedot habis energi kamu sampai kamu lelah dan terkuras secara emosional. Dan ironinya, mereka ini bisa aja teman dekatmu, rekan kerja, pasangan, atau bahkan keluargamu. Kemampuan buat bisa ngenalin tipe orang kayak gini jadi penting banget karena kalau kamu terlalu sering ada di sekitar mereka, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mentalmu. Karena biasanya orang-orang kayak gini cenderung menarik kamu masuk ke dalam aura negatif mereka. Jadi perkembang baik kali ini akan berbagi tentang ciri-ciri orang yang harus kamu hindari karena mereka bisa menghabiskan energimu. Yang pertama adalah self-destructive. Self-destructive behavior adalah keadaan di mana seseorang dengan sengaja menyakiti dirinya sendiri. Mereka menyakiti diri sendiri baik secara fisik maupun emosional. Dan biasanya seseorang yang melukai dirinya sendiri memiliki perasaan tertekan dan stres yang besar. Kamu bisa ngenalin orang kayak gini tuh dari banyaknya drama dan ketidakstabilan dari hidup mereka. Orang kayak gini sering banget terjebak dalam pola pikir negatif dan perilaku berbahaya. Mereka sering banget tempatin diri mereka sendiri atau bahkan orang lain dalam situasi yang berbahaya. Pilihan yang paling masuk akal buat ngadepin orang kayak gini adalah ngejauhin mereka. Atau paling enggak kamu kasih jarak antara diri kamu sama mereka. Ada satu hal yang harus kamu ingat kalau kamu nggak bisa bantu seseorang kalau orang itu nggak punya keinginan untuk berubah. Jadi normal banget kalau kamu ngerasa berempati ke mereka. Tapi kalau kamu yang terus-menerus terjebak dalam pikiran mereka, energi kamu yang bakalan terkuras habis. Kalau memang kamu peduli dengan mereka, dorong mereka buat dapat bantuan profesional. Karena akan jauh lebih masuk akal, karena selain bisa bantu mereka buat sembuh, hal ini juga bisa nyelamatin diri kamu. Yang kedua adalah orang yang egois. Orang egois biasanya cenderung fokus sama hal-hal yang remeh. Misalnya kayak penampilan, finansial, atau status sosial mereka. Mereka juga cenderung berpikir kalau seluruh dunia berputar mengitari mereka. Orang yang egois tuh biasanya punya harga diri yang tinggi dan cenderung kurang punya empati ke orang lain. Kombinasi ini udah cukup banget nih buat bikin mereka terlihat egois dan gak peduli sama perasaan orang lain. Mereka kerap menggunakan orang lain buat bikin diri mereka merasa lebih baik. Hal yang kayak gini bisa bikin kamu ngerasa kalau kamu tuh gak punya harga diri dan bisa bikin kamu minder sama diri kamu sendiri. Terus-terusan berada di sekitar orang yang suka ngerendahin kamu buat keuntungan mereka, bisa bikin kamu ngerasa gak punya harga diri dan akhirnya bakal bikin energi kamu cepat habis. Jadi, kamu harus bisa nih ngebatasin diri kamu sendiri kalau kamu berada di sekitar orang egois kayak gini. Yang ketiga adalah penggosip. Bergosip bisa sangat menguras tenaga. Ketika kamu mengetahui ada orang-orang yang ngomongin kamu di belakang, pasti kamu bakal ngerasa kesal. Apalagi kalau hal itu terjadi saat kamu sudah dewasa gitu. Hal itu bisa bikin kamu berpikir kalau reputasimu tuh bakal hancur karena ada orang yang ngomongin kamu di belakang. Dan kamu gak pernah tahu apa yang mereka omongin. Bakalan gampang banget buat terjebak dalam lingkaran penggosip karena bergosip memang menarik dan menghibur. Tetapi terlibat di dalam gosip gak bakal bikin diri kamu jadi lebih baik. Semua orang pasti pernah bergosip. Tapi cuma beberapa orang yang mampu dan bisa sadar kalau itu adalah perilaku yang buruk sehingga mereka bisa berhenti. Percaya atau enggak, ketika kamu ada di sekitar penggosip yang suka ngomongin orang lain di belakang, mereka cenderung melakukan hal yang sama ke kamu ketika kamu nggak ada. Jadi bakalan lebih baik buat kamu kalau kamu bisa ngejauhin diri kamu dari orang-orang kayak gini kalau memungkinkan. Tetapi kamu juga harus hati-hati nih. Berusaha buat ngelepasin diri dari orang-orang yang suka bergosip bisa jadi rumit kalau kamu bikin mereka salah paham. Karena kemungkinannya kalau kamu bikin mereka salah paham, kamu bakalan jadi target gosip mereka selanjutnya. Yang keempat adalah orang yang iri. Perasaan iri terhadap pencapaian orang lain sebenarnya adalah perasaan yang sangat normal dan wajar. Tetapi ada nih orang-orang tertentu yang ketika mereka iri, mereka cenderung menunjukkan perilaku yang nggak sehat, kayak meremehkan, menikam dari belakang, atau bahkan sampai menyabotase. Orang-orang ini cenderung sama kayak tipe yang pertama. Perilaku mereka tuh disebabkan oleh masalah yang lebih dalam, seperti mereka ngerasa nggak aman dengan pencapaian orang lain. Jadi mereka nyoba buat nutupin perasaan tidak mampu mereka dengan bertindak seolah-olah mereka lebih unggul dari orang lain. Kalau ada orang di sekitar kamu yang ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, dia tidak ikut merayakan atau tidak ikut bersukacita atas keberhasilanmu,
Bisa jadi orang itu bukan teman sejati kamu dan hanya akan menghabiskan energimu karena mereka tuh nggak pernah ngehargain kamu dan akan selalu ngerendahin pencapaian-pencapaian yang berhasil kamu dapatkan gitu. Selanjutnya yang kelima adalah pengeluh. Pasti ada deh di sekitar kamu orang yang selalu ngerengek dan ngeluh. Biasanya orang-orang kayak gini tuh punya mentalitas korban. Mentalitas korban adalah kondisi ketika seseorang selalu ngerasa kalau dirinya adalah korban dari segala kondisi dan situasi yang terjadi. Mereka secara konsisten akan selalu menyalahkan orang lain atau situasi dan merasa tidak memiliki kontrol atas masalah yang mereka hadapi. Buat orang-orang kayak gini, semua hal adalah masalah dan mereka bakal bikin semua orang yang di sekitarnya tahu kalau mereka adalah korban dari hal yang mereka alami. Sementara kebanyakan orang berpikir kalau semua hal yang terjadi dalam hidupnya adalah sebab akibat, seorang yang suka ngeluh gak bakal segan buat menyebarkan energi negatif mereka tanpa pernah introspeksi dan nyari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana cara buat memperbaikinya. Kita semua sadar kalau setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dan jika kamu terus-menerus mendengar keluhan dari orang yang gak pernah melakukan apapun buat ngubah keadaan, yang ada malah energi kamu yang bakalan habis. Jadi kamu harus bisa nih ngebatasin diri sama orang-orang kayak gini. Dan yang terakhir adalah pengkritik. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti udah biasa banget kan sama kritik. Kadang kita mengkritik orang lain, begitu juga orang lain yang kadang ngekritik kita. Tapi sebenarnya ada hal yang harus kamu pahami juga. Kalau ada perbedaan antara memberikan kritik yang konstruktif agar seseorang bisa memperbaiki diri, itu berbeda dengan kritik untuk menunjukkan kekurangan dan kegagalan orang lain. Dan orang-orang tipe ini adalah mereka yang cenderung melakukan yang kedua. Tapi sebenarnya kamu nggak harus peduli sama kritik yang nggak perlu. Apalagi kalau kritiknya itu cuma sebagai cara buat ngancurin harga diri kamu. Saat berhadapan dengan orang-orang tipe ini, kamu harus ngutamain diri kamu sendiri. Dan penting banget nih buat kamu ngasih batasan yang jelas buat ngejauhin dan ngelindungin diri kamu dari orang-orang ini. Nah, kamu pernah nggak nih ngadepin orang-orang dari beberapa tipe ini? Kalau misalkan kamu pernah, gimana sih kamu menghadapinya? Coba dong bagi pengalaman kamu di kolom komentar supaya bisa bantu orang lain yang mungkin sekarang sedang berurusan dengan orang-orang yang kerap ngabisin energi mereka. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman-teman kamu supaya kami bisa terus ngebuat video kayak gini. Untuk lebih banyak video kayak gini, klik subscribe dan ingat untuk mengaktifin lonceng notifikasi. Pastikan juga kamu nonton video kami yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton.